Di sini kemudian istilahnya orang-orang tasawuf wa tafwidil umur ila mudabbiriha. Kita sebagai manusia menyerahkan urusan pada pengaturnya, pada yang punya. Bukan wilayah kita mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang atau lebih abadi ketimbang kertas. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin, tapi ingin mengabadikan apa? Kertas. Sehingga tentang pandemi, tentang tragedi sosial, tentang apa saja, kita tidak pernah tahu rencana Allah itu mana yang lebih awet. Jangan-jangan kita takut pandemi, saya berkali-kali ngaji, mati kita kecelakaan. Jangan-jangan takut kecelakaan, mati kita karena ngelindur, tiru kebablasan, nggak bangun. Kita takut mati ngelindur, mati kecelakaan, jangan-jangan mati kita karena likuifaksi, karena gempa atau karena tsunami. Nah, hal-hal seperti ini yang terus menjadikan kita bilang dan berkeyakinan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang tahu dan semua urusan mencukupi kita hanya Allah. Tadi kata Bu Menteri, kita akan menghadapi ini dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Oke, saya sangat setuju itu. Tapi lagi-lagi bangsa ini dan seluruh tren dunia itu kalau misalnya baru tsunami, ya semua orang ramai ketakutannya pada tsunami. Ilmuwan berteori bahwa tsunami siklusnya sekian tahun per sekian tahun. Nanti pas gempa juga gitu, pas likuifaksi juga gitu. Nanti kalau mudik mungkin ketakutan orang sama kemacetan, sama macam-macam lah. Takut kecelakaan, laka di jalan dan sebagainya. Sehingga sebelum ngaji ini lebih jauh, pastikan bahwa tidak dalam wilayah kita mengatakan bahwa cincin ini lebih abadi, lebih awet ketimbang kertas. Tapi kita harus menjawab secara materi, cincin itu lebih awet ketimbang kertas. Tapi secara hakikat ya terserah yang mengendalikan, terserah yang punya, rencananya apa. Nah, di sini pentingnya ngaji. Karena dari ngaji itu kita akan kembali ke ma'rifatullah, ngerti Allah yang sebenarnya. Sebab itu di surat Isra disebut pada akhirnya ngaji itu apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tujuan akhirnya linuriyahu min ayatina. Bahwa Mi'raj itu hanya bagian kecil yang dingertikan kita betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak terbatasnya kemampuan dan kebisaan dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih dikatakan min ayatina, itu masih sebagian kecil dari ayat-ayat kata Allah. Lalu dalam surat Kahfi diterangkan, ketika orang kagum dengan Ashabul Kahfi yang bisa hidup, tidur dalam keadaan hidup 309 tahun, atau Masehinya 300 tahun, kalau Hijriahnya 309 tahun. Itu mungkin kalau kita ilmuwan, ahli baksil ya, atau ahli apalah, itu mungkin lebih kagum tentang nyamuk. Saya berkali-kali bilang, andaikan kita sepakar-pakarnya, terus disuruh bikin nyamuk itu, nggak usah bikin nyata hidup, bikin patungnya saja. Nyamuk itu sekecil itu, kemudian punya jantung, jantungnya punya urat, uratnya punya kuman, kumannya juga punya urat. Bayangkan saja sudah tidak bisa. Sehingga ketika orang terdetak kagum sama Ashabul Kahfi, kata Allah, am hasibta anna ashabal kahfi warraqi kanu min ayatina ajaba. Apa kamu kagum tentang Ashabul Kahfi dan batu-batu yang dipahat di situ? Bukankah dalam kekuasaan kami ada yang selalu menakjubkan? Artinya, andaikan kita ilmuwan tentang embriologi, tentang hewan, tentang kuman, mungkin cerita tentang nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang tidurnya Ashabul Kahfi yang 309 tahun. Karena kemampuan Allah menciptakan nyamuk yang kecil, sangat kecil, super kecil. Kemudian kecil itu ya punya jantung, tentu lebih kecil lagi.
belum uratnya jantung itu, belum nyamuk juga di dalamnya menyimpan calon-calon keturunannya, kayak apa kecilnya lagi. Nah, di sini Allah mengingatkan kita, innallaha la yastahi ayyadriba matsalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu jika dalam menunjukkan kekuasaannya Allah memberi contoh seekor nyamuk. Karena nyamuk ini andaikan kita, tadi saya ulang lagi, andaikan kita ilmuwan yang nekuni itu, strukturnya bisa melihat, bisa nyari pasangan hidupnya, dan bisa hamil, bisa melahirkan, atau bisa menelur, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka kita akan kagum sekagum-kagumnya betapa kita di depan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak siapa-siapa, dan akhirnya kita ikrar-ikrarnya asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa nyamuk itu tidak menjadi perhatian publik? Ternyata kita dibodohkan oleh kepentingan kita sendiri. Karena dari awal kita menganggap nyamuk itu problem, penyakit. Ya sudah, bawaan kita mungkin cari obat supaya bisa membunuh nyamuk itu. Atau melihat nyamuk itu sebagai problem, bukan sebagai ayatun min ayatillahi ta'ala, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya manusia itu butuh yang namanya mukjizat dahsyat yang mudah dilihat, mudah dirasakan. Akhirnya kita tahu dalam sejarah para nabi, Nabi Musa minta mukjizat Laut Merah dibelah sehingga bangsa Israel bisa melewati kejaran Fir'aun dan sampai selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Soleh umatnya minta keajaiban, yaitu onta keluar dari batu besar, dan Nabi Soleh menuruti, akhirnya ada onta yang keluar dari batu besar. Begitu juga nabi-nabi sebelum itu atau setelah itu selalu ada mukjizat yang memang manusia tidak mampu. Nah, kata tidak mampu ini yang semua umat para nabi tidak akan seunggul umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk merasa tidak mampu itu tidak harus hal-hal seperti membelah laut, tidak harus hal-hal seperti unta keluar dari batu. Tidak harus hal-hal yang dahsyat kayak tongkat Nabi Musa menjadi ular besar yang menelan semua sihir-sihirnya Fir'aun. Kita sebagai umatnya Nabi selalu tiap hari bilang innallaha ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang mampu. Allah mampu atas segala hal. Melihat nyamuk kita iman, melihat hal-hal kecil. Karena kita ketika melihat nyamuk itu mesti kita itu kok hebat nyamuk tanpa rapat, tanpa ada gaji dari Kemenku bisa populasinya dijaga. Padahal musuhnya banyak. Musuhnya nyamuk itu umat manusia yang katanya makhluk paling cerdas di dunia. Tapi tidak juga bisa menghabisi nyamuk. Mungkin mereka juga rapat terus untuk menjaga ketahanan populasinya. Jadi andaikan kita pakai ayat tadi, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Allah itu tidak pernah malu untuk menunjukkan kekuasaannya. Cukup misalnya kita belajar tentang nyamuk. Sudah sekecil itu punya mata, matanya punya saraf, punya urat. Terus kecil apa? Begitu nyamuk sendiri punya kuman. Kalau nyamuk sendiri kecil, terus kumannya sekecil apa? Terus organ tubuhnya seberapa? Ini sudah kedahsyatan yang luar biasa yang menjadikan kita iman. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sendiri yang maha kuasa. Sehingga kembali ke tadi, peristiwa Mi'raj yang super dahsyat pun kata Allah masih dikatakan linuriyahu min ayatina.
hanya untuk menunjukkan sebagian dari ayat-ayatku, bukan mewakili semua ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala, tapi sebagian. Min itu tab'id sebagian. Lalu sebelum kita jauh belajar, kita sendiri juga, saya sendiri masih belajar. Kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Kenapa hebat? Itu diantaranya adalah karena mukjizat tongkat itu pada akhirnya diletakkan di museum. Orang melihat, terus gaya-gayanan kuat ke Turki atau bisa melihat langsung di museum. Dan setelah melihat kadang-kadang kita ragu, masa tongkat ini betul itu. Kalau setelah misalnya yakin bisa dipakai lagi enggak ya? Jadi hal-hal yang mengundang pertanyaan sekaligus keraguan.